Selamat datang di Kata Suara on Serangkai Status Channel. Dan kali ini Kata Suara akan menceritakan cerita Seudino by Simple Man dari versi novelnya. Dan ini adalah part pertama. Santet Seudino adalah santet yang tidak sembarang orang mau melakukannya. Selain mendatangkan petaka, bila seseorang gagal menunaikan santet tersebut, maka harus dibayar dengan harga nyawa seluruh anggota keluarga. Bagian prolog. Marni tengah bersolek di depan cermin trias besar dengan perasaan berbunga-bunga. Ia pilih gincu paling mahal untuk memerahkan bibir dan kuas paling besar untuk meratakan bedak. Marni tak mau menyia-nyiakan momen yang mungkin tidak akan datang lagi dalam hidupnya. Sebab semua kemewahan ini bukanlah milik Marni, melainkan milik majikannya yang tengah pergi berlibur meninggalkan rumah. Ketika Marni sedang mengoleskan gincu, terdengar suara pintu diketuk. Marni tersenyum menatap cermin yang ia tunggu akhirnya datang. Marni segera memastikan wajah dan rambutnya dalam kondisi paling sempurna. Ia pun membukakan pintu. Dilihatnya seorang lelaki bertubuh jangkung berdiri di depannya. "Masuk, Mas Karyo. Marni sudah cantik kan?" ucap Marni menggoda. Melihat tingkah laku Karyo yang ragu-ragu, membuat Marni segera menarik lengan lelaki itu dan membawanya masuk ke kamar. Karyo masih terlihat canggung. Baru kali ini lelaki setengah baya yang bertugas sebagai satpam di rumah ini masuk ke kamar majikannya yang besar dan mewah. Selama ini mereka hanya mampu mencuri-curi waktu untuk bermesraan di kamar Marni yang sempit. Karyo menatap Marni. "Iya, Dik, malam ini kamu cantik sekali," katanya membuat Marni tersipu malu. Perempuan mana yang tidak merona mendengar kalimat sederhana itu keluar dari seseorang yang tersayang. Malam itu juga akhirnya mereka bercumbu dan menumpahkan hasrat di atas kasur berselimut sutra. Mereka terbuai hingga lupa pada siapa mereka bekerja. Malam ini mereka berdua adalah majikannya. "Dar!" Suara keras tiba-tiba membuat mereka terlonjak kaget. Karyo tersentak menatap Marni. "Siapa itu, Dek?" Marni mendesah. "Anak gendeng itu lagi pasti." "Anak siapa, Dek?" tanya Karyo bingung. "Cucu Nyonya besar, Mas. Dela Atmojo," jawab Marni. "Dela Atmojo?" Karyo tidak pernah mendengar nama itu sebelumnya. Karyo dan Marni masih diam. Dalam keheningan itu mereka berdua masih saling menatap bingung sebelum kembali terdengar suara gedoran yang lebih keras. Dar! Karyo dan Marni kembali terlonjak. Karyo pun akhirnya dengan sigap berdiri lalu mengambil sapu di sebelah pintu. Marni yang kesal segera berdiri dari ranjang lalu menahan Karyo. "Wes, biar aku saja, Mas." "Kamu yakin itu bukan maling?" "Itu pasti dia, udah salah lagi. Wes Mas tunggu di sini saja dulu, biar aku urus dia sebentar." Marni merebut gagang sapu dari tangan Karyo, membuka pintu untuk meninggalkan ruangan. Loh, Mar, kamu mau ngapain?" tanya Karyo. "Aku mau pukul anak itu, biar gak buat suara berisik lagi." Marni tampaknya telah kehilangan kesabaran. Ia sudah mempersiapkan malam ini sejak lama. Ia tak mau malam ini dirusak oleh hal-hal tidak penting seperti ini. "Gendeng kamu, dia kan cucu majikan kita." Karyo mencoba menghentikan, tapi Marni sudah keburu marah. "Mas, kamu gak tahu saja betapa mengesalkannya anak itu setiap malam. Buat gaduh saja. Wes, biar tak ajarin dulu." Marni melesat keluar sambil membanting pintu. Karyo tertegun. Tak berselang lama, Karyo mendengar suara anak perempuan yang berteriak-teriak menangis hingga serak diikuti suara pukulan benda tumpul yang keras. Ampun. Marni benar-benar mengajar anak itu. Karyo hanya diam di kamar. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Di tengah pikiran campur aduk Karyo memikirkan nama itu lagi. Dela Atmojo. Kenapa ia baru mendengar nama anak itu? Padahal sudah 4 bulan ia bekerja di rumah ini. Lalu Karyo teringat akan desas-desus yang pernah ia dengar dari para tetangga. Kabarnya ada anak perempuan dari keluarga Atmojo yang sudah lama tidak terdengar. Apakah mungkin Dela adalah anak itu? Karyo terdiam memikirkan itu semua sampai menyadari tidak ada lagi suara yang ia dengar.
Semua mendadak hening. Karyo tertegun beberapa saat. Ia memasang telinganya, tapi tidak lagi terdengar suara jeritan atau pukulan keras. Karyo melangkah keluar. Perlahan-lahan ia berjalan menyusuri lorong, mencari di mana keberadaan Marni. Tetapi Karyo tidak melihat apapun selain pemandangan lorong rumah yang gelap gulita. Karyo mulai memanggil Marni. "Dek, adik, kamu di mana, Dek?" Tak ada jawaban. Keheningan benar-benar membuat Karyo merasa ciut. Belum pernah ia merasakan jantungnya berdebar-debar seperti ini. Padahal ia terbiasa melakukan patroli malam. Pelan-pelan di sela pencarian Karyo terdengar suara tangisan yang lirih. Karyo berhenti melangkah untuk memastikan pendengarannya. Tak salah lagi, itu adalah suara tangisan anak perempuan. Ia pun menelan ludah, menahan kakinya yang gemetar hebat. Perlahan-lahan Karyo mendekati sumber suara. Di balik sebuah lorong ada pintu setengah terbuka. Rupanya dari sinilah asal suara tersebut, tersembunyi di sudut belakang rumah. Karyo tak pernah tahu ada ruangan di sini sebelumnya. Dengan berbekal pentungan di tangan, Karyo mendekati pintu lalu melangkah masuk. Karyo seketika terpaku melihat sesosok di ujung ruangan dalam cahaya remang, meringkuk di bawah jendela. Suara tangisan tersebut rupanya berasal dari perempuan ini. Ia mendekatinya perlahan-lahan. "Dek, itu kamu ya?" Namun sosok itu bergeming. Ia masih meringkuk menekuk lutut. Semakin dekat Karyo bisa melihat rambutnya yang panjang. Karyo terus mendekatinya sebelum jarak mereka hanya terpaut beberapa langkah. Sosok itu bergerak mengangkat wajahnya, menatap Karyo sayu. Wajah itu dipenuhi luka dan percikan darah. Namun yang menarik perhatian Karyo justru cara memandangnya. Begitu terkesan memelas. Sambil menangis, sosok itu menunjuk sesuatu dengan jari telunjuknya. Karyo mengikuti kemana sosok itu menunjuk. Ia seketika tersentak. Marni! Apa yang dilihat Karyo malam itu tidak akan pernah ia lupakan seumur hidupnya. Malam yang telah lama ditunggu Marni menjadi malam terakhirnya hidup di dunia. Ia tewas dengan leher terkoyak, di perutnya tertancap patahan gagang sapu. Tepat di atas mayatnya ada sebuah pesan bertuliskan besar dan terbuat dari darah merah. Sewu Dino.